Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi dengan kita Diary, Aldina dan Danira di segmen Baca, Bincang Apa Aja. Ups, bercanda. Jadi keadaan gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya Kak Aldina? Alhamdulillah, kita kan sudah lama gak ketemu nih. Bener nih Kak, kita sudah lama tidak berpodcast lagi nih. Kira-kira kali ini kita kedatangan tamu. Siapa sih Kak? Wah, yang pasti Sobat Mandawangi ini sudah penasaran ya Kak. Beliau ini adalah salah satu alumni dari Mandua Banyuwangi yang sekarang mengalami itu Kak, lagi menempuh pendidikan S3 di Universitas S3, Kak? Brawijaya. Wow, Iya. keren sekali. Keren sekali nih Kira-kira Kak. siapa sih Kak? Baik, bisa diperkenalkan terlebih dahulu Kak. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Abdul Mid Arisofa. Saya biasa dipanggil dengan Sofa, gitu ya. Jadi kebetulan saya juga salah satu alumni dari MAN 2 Banyuwangi, gitu ya. Cuman kalau di masa saya dulu itu namanya MAN Genteng, gitu ya. Tapi akhirnya sekarang lebih dikenal dengan nama MAN 2 Banyuwangi. Kebetulan saya masuk tahun 2004 dan lulus tahun 2007. Ya, jadi alhamdulillah, jadi saya bangga menjadi salah satu alumni yang hari ini juga bisa mengantarkan saya ada di posisi saat ini. Dan kebetulan rumah saya itu ada di Sempu. Ada di Sempu, desanya Tegal Arum. Jadi teman-teman kalau yang rumahnya sekitaran situ bisa kali mampir ya Kak? Iya, bisa Boleh, mampir di meskipun jarang Pasar pulang Pan. ya. Gitu. Iya. Baik. Jadi kayak jadi Bang Toyib saya. Jarang pulang. Jarang pulang. Betul. Gitu. Ini manggilnya Kak, Pak, atau Mas apa gimana nih? Panggil Mas saja ya. Oke, karena saya panggil di Mas. kampus tidak terbiasa dengan panggilan formal Pak. Jadi itu ya. Oke. Jadi saya lebih suka dan saya lebih nyaman dipanggil dengan Mas. saja. Oh, Siap. Siap. Mas Sofa. Oke, Baik. siap. Oh iya nih Kak, Mas, maaf. Boleh izin bertanya kalau tadi kan di MAN ini habis ada acara sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila nih. Ya, betul. Terkait untuk UPT Laboratorium Pancasila. Pancasila Ya. milik Universitas Negeri Malang. Ya. Nah, kira-kira Mas Sofa ini tujuannya untuk mengadakan sosialisasi bersama tim dari Universitas Negeri Malang di MAN 2 Banyuwangi itu apa sih? Ya, sebelumnya tentu kami sangat bersyukur dan alhamdulillah kami bisa diterima di MAN 2 Banyuwangi ini gitu ya. Karena kebetulan kita di sini itu juga ada rombongan gitu ya dengan beberapa sivitas akademika dari UM gitu ya. Dan kebetulan kami itu di UM itu ditugaskan di selain mengajar itu kami juga sedang mengembangkan gitu ya atau mengelola yang namanya itu adalah UPT atau unit pengelola teknis di Laboratorium Pancasila. Nah, kebetulan gitu ya, kebetulan hari ini kami ada salah satu program dan juga kegiatan kita yaitu adalah terkait dengan penjajakan kerjasama gitu ya yang nanti harapan kita semua itu bisa dilakukan secara bersama-sama karena ini juga menjadi salah satu tanggung jawab moral saya sebagai alumni juga gitu ya. Ya saya juga ingin paling tidak ada kontribusi juga lah ke sekolahan ini gitu ya. Sehingga kemarin ketika ada program kerjasama dengan institusi luar itu makanya saya langsung terpikir ya kenapa tidak kemudian itu kita coba menjalin kerjasama itu dengan MAN 2 Banyuwangi. Nah,
tadi kebetulan Ibu Kepala sendiri yang datang dan langsung memberikan materi. Ya, tujuan kita memang karena di UM itu kami mengelola yang namanya Laboratorium Pancasila gitu ya. Ya harapannya kita itu ingin gitu ya, para generasi muda hari ini gitu ya, dan karena memang ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama ya, Pancasila tidak hanya dikenal atau tidak hanya kemudian itu dipahami secara tekstual saja, tetapi juga mampu diimplementasikan dan diaplikasikan. Apalagi hari ini kita tahu sendiri ya bagaimana perkembangan dunia teknologi yang begitu luar biasa, kemudian pergaulan yang begitu juga sangat dinamis ya. Harapan kita nilai-nilai luhur bangsa itu masih ada di dalam jati diri dan di dalam sanubari anak bangsa ya, khususnya di dalam generasi muda. Ya itu sih harapan kita tadi dan tujuan kita datang di sekolahan ini. Jadi seperti itu. Ya. Baik, berarti sangat berguna sekali ya Kak buat generasi Z ini. Harapan kita tentu seperti itu gitu ya. Yeah. Ya tentunya teman-teman juga mampu dan juga mau gitu ya ikut di dalam merawat dan juga menjaga nilai-nilai luhur bangsa yang sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa kita seperti itu. Gitu ya. Jadi ini kayak terobosan baru ya? Iya. Ya. Agar baru. tidak luntur nilai-nilai Pancasilanya. Betul. Ya harapan kita seperti itu sehingga anak-anak kita hari ini itu tidak hanya kalau kemudian itu ditanya tentang Pancasila itu tidak hanya kemudian itu mereka tahu bahwasanya itu hanya 5 sila, tetapi mereka itu mampu itu memahami secara tekstual dan juga secara kontekstual gitu ya. Jadi itu harapan kita gitu ya. Sehingga di dalam karena Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa ya, di dalam mereka bersikap, bertindak dan berperilaku itu ya mencerminkan daripada yaitu adalah nilai-nilai Pancasila gitu ya. Apalagi kita dengar sekolah ini kan juga pernah melaksanakan yang namanya moderasi beragama gitu ya, kemah moderasi beragama ya. Ya tentu kalau kita melihat itu kan sangat sesuai sekali dengan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Artinya meskipun kita itu sekolah yang mungkin berbasis agama, tetapi juga kita tidak meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa ya, yaitu adalah Pancasila itu sendiri. Jadi seperti itu sih. Keren banget gak sih Keren Kak? banget Dan? Kak. Iya. Jadi kita itu tidak boleh meninggalkan nilai-nilai Pancasila ya Benar teman-teman. banget. Kalau seperti itu bagaimana nilai yang seharusnya sikap kita bertindak, kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa Pak? Ya artinya gini, kita harus memahami bahwasanya ketika kita hidup di Indonesia itu kita harus mampu menerima realitas yang ada di dalamnya. Apa itu? Realitas yang ada dalam keindonesiaan kita itu adalah tentang keberagamannya. Makanya kita dikenal sebagai sebuah negara bangsa yang multikultural, sangat plural, heterogen, majemuk gitu ya. Bahkan kemudian di dalam cengkraman kaki burung Garuda itu sudah tertulis bagaimana kita itu adalah bangsa atau negara bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika kan gitu ya. Nah itu yang harapan kita sebenarnya gitu ya, mampu dimaknai secara serius, secara mendalam oleh para generasi muda kita hari ini, bahwasanya ya kita itu hidup berdampingan dan hidup memang penuh dengan keberagaman gitu lah. Sehingga kita harus mau dan kita harus mampu menerima itu gitu ya. Tidak hanya kemudian itu kita hanya cukup menghormati, tetapi juga kita ikut merawat dan juga menjaga nilai-nilai keberagaman itu. Itulah harapan kita supaya apa? Supaya masa depan bangsa Indonesia ini masih sesuai dengan real yang ditentukan oleh para pendiri bangsa kita, sehingga tidak ada konflik, tidak ada perpecahan. Apalagi kemudian kalau di kalangan generasi muda kita hari ini itu tidak ada yang namanya itu adalah tindakan-tindakan intoleran ya. Jadi itu sih harapan kita semuanya dan harapan kita bersama sebenarnya, dan ini saya pikir menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab para akademisi gitu ya, para guru, para dosen, tetapi juga seluruh elemen anak bangsa ya harus mau dan juga mampu untuk ikut merawat dan menjaga itu. Jadi seperti itu gitu loh ya. Penting banget berarti Betul, nilai-nilai Pancasila. penting. Iya, gitu ya.
Oh ya, sebelumnya Mas Sofa ini berangkat dari Malang ke sini atau dari Sempu ke sini ke Mandua Ya, Banyuwangi? kebetulan kita kemarin itu berangkat dari Malang, Dari ya, Malang. karena kita rombongan dalam rangka tugas dinas gitu ya. Kebetulan kita baru tadi dini hari gitu ya, kita sampai di Banyuwangi, baru kemudian kita istirahat sebentar, barulah tadi pagi kita bergerak dan meluncur ya, Mandua Banyuwangi gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang tadi kita fokuskan di dalam kegiatan ini ya, salah satunya adalah tadi itu selain sosialisasi ya, kita juga mencoba untuk melakukan penjajakan kerjasama dengan Mandua Banyuwangi. Betul, jadi seperti itu. Baik. Oke. Keren sekali Kak perjuangannya nih. Terima kasih. Sampai dini hari. penuh perjuangan Iya, keadaan betul. itu kan. Tapi ini lelah membawa hikmah gitu ya. Iya, dan Kak, lelah membawa alhamdulillah. berkah, ya. Amin. Semoga seperti Iya. itu ya. Ya, amin. Jadi selama di atas itu Pak Mas ya. Jadi selama di atas Mas itu gimana sih perasaannya mendengarkan adik-adik, mendengarkan Ibu Lucy Ya, memberikan materi memberikan itu seperti materi. apa? Ya, tentu saya sangat mengapresiasi gitu ya, dan saya juga bangga terhadap respon yang diberikan oleh adik-adik gitu ya, oleh teman-teman siswa yang tadi mengikuti kegiatan kita gitu ya. Apalagi tadi ya tentu juga materi yang dibawakan oleh Ibu Dr. Lucy juga sangat menarik gitu ya, Iya. berbicara terkait dengan konteks hari ini, yaitu adalah generasi Z gitu ya, dan apalagi itu ada di generasi kalian gitu ya, atau di Iya. generasi kita semuanya kan gitu kan. Nah itu yang saya tangkap dari apa yang tadi dilakukan atau dilaksanakan di lantai 2, jadi seperti itu gitu ya. Dan itu menarik, saya sangat terharu, dan saya bangga ketika kita ngomong tentang ideologi bangsa, tentang dasar negara gitu ya, ngomong tentang generasi Z gitu ya. Teman-teman sangat antusias gitu ya, teman-teman juga sangat respect gitu ya, para siswa dan juga para peserta tadi juga mengikuti juga dengan seksama, itu menurut saya sangat keren, luar biasa seperti itu. Alhamdulillah. Ya, Seneng banget ya kan? ya pasti ya kan. Kita aja tadi sempat ngobrol di belakang itu ya, kita cukup bangga lah dengan hal seperti ini gitu ya. Jadi seperti apalagi tadi juga Bapak Ibu guru apalagi juga sangat antusias gitu ya. Beliau juga sangat baik-baik menyambut kita gitu ya, sangat welcome itu. Ya itu tentu sebuah kebanggaan bagi kami gitu ya, yang jauh-jauh dari Malang ke sini gitu ya. Tapi ternyata sambutannya begitu luar biasa. Ya, seperti lelahnya itu. terbayar gitu ya Mas? Iya. Betul, tadi itu makanya lelah membawa berkah gitu ya. Jadi seperti itu. Iya. Tapi menurut Mas Sofa itu sulit nggak? Kan ini generasi Gen Z itu Iya. agak-agak juga gimana ya? Agak sedikit neko-neko gitu loh Mas. Benar. Nah, Rasa apalagi- ingin tahunya juga tinggi Kan Kak. biasanya banyak yang dicoba-coba gitu. Iya, iya, Ya, iya. itu sulit nggak Mas menerapkan di generasi sekarang menurut jenengan? Ya, saya pikir sih kembali lagi ya, tergantung kepada niat gitu ya. Kalau misalkan memang diri kita gitu ya, memang memiliki tekad, memiliki niat gitu ya, yang baik gitu ya, dan kita memiliki komitmen yang kuat, ya saya pikir tidak ada yang sulit gitu ya. Ya saya pikir dalam segala hal ya kuncinya kan seperti itu. Yang pertama kan pasti kan tergantung bagaimana niat kita dulu kan gitu toh. Iya. Apalagi tadi kalau kita berbicara tentang generasi Z. Hari ini itu adalah generasi yang anak-anak yang lahir itu sudah disajikan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa Iya, kan gitu kan. teknologi yang Iya kan, canggih. artinya dengan kemajuan teknologi yang sangat canggih, artinya kan segala sesuatu hari ini sangat gampang dan mudah untuk diakses kan gitu ya. Iya betul. Nah, tergantung bagaimana kemudian kan di dalam diri kita memiliki nggak filter itu kan gitu kan. Karena hari ini seolah-olah dunia itu kan tanpa batas dengan kemajuan teknologi. Era globalisasi itu kan mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, sehingga hari ini dunia itu seolah tanpa batas, tidak ada sekat.
kita tahu apa yang hari ini sedang terjadi di belahan dunia yang lain kan gitu. Iya. Bahkan detik ini pun kita bisa mengetahui apa yang kemudian itu sedang terjadi, misalkan itu di Iran atau misalkan itu di Qatar misalkan kan gitu. Tidak mungkin di generasi-generasi kakek kita atau mungkin orang tua kita dulu gitu ya. Mungkin untuk mengetahui dunia luar itu harus menunggu beberapa waktu untuk kemudian itu tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kan sekarang kan tidak. Nah makanya tadi ya kembali lagi pada niat diri kita itu apa, sehingga kita juga harus mampu memiliki filter untuk menyaring informasi-informasi yang kemudian itu bernilai positif dan tentu juga berdampak baik bagi diri kita. Tetapi juga tidak cukup pada diri kita, tetapi juga pada lingkungan dan juga dalam skup yang besar, yaitu adalah dengan negara kita kan seperti itu. Ya harapan kita kan seperti ya saya pikir Pancasila kan tidak harus dimaknai dalam konteks bahwasanya apa namanya kita menghafalkan sila-silanya saja kan tidak, tapi kan dalam aspek yang lebih luas dan berbanyak kan hal seperti itu kan juga merupakan bentuk gitu ya pengimplementasian daripada yaitu adalah nilai Pancasila itu sendiri kan gitu kan. Ya jadi ya seperti itu yang harapan kita semuanya gitu ya, apalagi untuk teman-teman adik-adik gitu ya generasi yang hari ini, apalagi kalian nanti itu kan akan ada di era yang semua orang sudah tahu itu adalah ikut di dalam menikmati yang namanya itu adalah bonus demografi kan gitu kan. Nah itu yang kemudian itu harus betul-betul dipersiapkan oleh generasi kita, sehingga nanti ketika kita itu masuk di era Indonesia emas gitu ya, di tahun 2045 kita sudah siap dan sudah matang dengan itu gitu. Dengan nilai luhur gitu ya, dengan jati diri bangsa Indonesia yang seutuhnya ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Ya. Dalam banget Gitu. Kak artinya ya, saya sampai speechless ini. Di banget. Tapi biasanya Mas, ini kan banyak anak-anak muda tuh rasa ingin tahunya yang tinggi, sehingga mereka kadang nggak bisa ngefilter semua akses informasi yang sudah ada. Betul. Dan biasanya juga bisa menyebabkan merosotnya nilai-nilai moral nih. Nah, biasanya itu kalau mengalami hal seperti itu, apa yang bisa dilakukan kita sebagai generasi muda? Apakah kita harus melalui nasihat dari Bapak Ibu guru sehingga bisa tertuntaskan ya dari beberapa problem tersebut? Kira-kira gimana tuh solusinya? Ya saya pikir pegangan itu menjadi penting gitu ya pada diri kita, pada setiap manusia gitu ya. Jadi tidak hanya di dalam konteks yang kalau kita sebagai umat beragama ya berarti kita harus punya pondasi dan pegangan agama yang kuat kan gitu ya. Tapi dalam konteks berbangsa dan bernegara kan gitu ya. Ya tidak hanya cukup itu, tetapi juga kita harus memiliki pegangan bagaimana kemudian gitu ya jati diri bangsa ini harus kemudian itu tetap kita jaga kan gitu ya. Ya salah satunya apa? Ya kita memiliki yang namanya itu adalah pedoman di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan juga bernegara, yaitu adalah nilai-nilai Pancasila itu tadi gitu ya. Yang menurut saya itu yang harus kemudian itu dijadikan sebagai pondasi dan juga sebagai pegangan oleh para generasi kita, supaya apa? Mereka tidak mudah terpengaruh, mereka tidak mudah kemudian itu terprovokasi kan gitu ya. Sehingga ketika ada informasi-informasi yang masuk, itu mereka bisa memfilter, mereka bisa kemudian itu menyaring dari mana sumbernya, apakah itu valid atau tidak, itu kan menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga kita tidak menjadi generasi yang kemudian itu dalam dalam bahasa Jawa itu disebut sebagai grudak-gruduk gitu ya, grubiak-grubiuk gitu ya. Jadi pokoknya melu kan gitu ya. Sementing iya kan, ya, kita yang penting pokoknya ada apa kita mengiyakan. Jadi ya nalar kritis kita sebagai generasi muda itu harus kemudian itu tetap dihidupkan, sehingga kita memiliki kita dianugerahi pikiran itu kan untuk berpikir kan gitu kan. Sehingga kita harus mampu berpikir apakah ini benar, apakah ini kemudian itu salah, apakah ini baik, apakah ini buruk, kan itu sebenarnya. Sehingga kita tidak tidak kemudian itu menjadi generasi yang ikut-ikutan kan gitu kan. Diajak ini ikut, diajak ke sana ikut, tapi kita tidak tahu konteksnya. Tidak punya pendirian. Iya betul. Jadi itulah yang kemudian itu hari ini itu harus kemudian itu menjadi kesadaran kritis kita bersama. Ya harapan saya semoga
teman-teman khususnya di MAN 2 Banyuwangi itu memiliki kesadaran yang sama gitu ya, dan memiliki hal yang tadi saya sampaikan, karena bagaimana juga ya ini adalah demi masa depan bangsa dan negara kita juga kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus pintar-pintar membatasi diri ya, Iya, Kak. Harus memfilter harus mana bijak yang juga. baik, mana yang buruk Betul. bagi kita. Iya. Gitu. Tapi saya tertarik nih Mas, kenapa harus Pancasila? Ya, Kenapa? temanya. Kenapa enggak enggak? UUD apa Ya. Ya, pasal apa gimana? ya tentu kan itu menjadi satu kesatuan ya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana Pancasila itu kan menjadi dasar negara, menjadi ideologi, menjadi pandangan hidup bangsa yang dimana itu mau tidak mau ya kemudian gitu ya, itu harus kita terima dan kemudian itu harus kita mampu implementasikan gitu ya. Ya Undang-Undang Dasar itu sebagai konstitusi gitu ya. Ya itu tentu juga kemudian itu kan harus gitu ya. Kita harus mengikuti itu, karena bagaimana juga kita sebagai sebuah negara hukum ya kita harus taat dan patuh kepada aturan kan gitu ya. Ya tidak hanya berbicara Pancasila kan juga tidak lepas dari dari konteks pasal-pasal saja, karena kita juga harus ingat Pancasila itu adalah sebagai segala sumber hukum kita. Jadi artinya di sini justru kita akan berbicara sumbernya kan gitu kan. Tidak hanya kemudian itu berbicara pada konteks pasalnya saja, tapi kita masuk kepada yaitu adalah sumber yang bagaimana asalnya kan gitu kan. Jadi seperti itu. Ya, jadi itulah kenapa kemudian tadi kita berbicaranya itu di dalam konteks yaitu adalah bagaimana Pancasila. Jadi seperti itu teman-teman semua. Wah, keren banget nih. Iya, jadi dari dasarnya ya, Iya, Kak, kita dari harus dasarnya, belajar dari Pancasila. sumber. Terus untuk kesannya Mas Sofa nih bisa berkunjung di MAN 2 Banyuwangi setelah sekian lama menjadi alumni, bagaimana? Gitu ya. Ya tentu saya sangat bangga, saya sangat bersyukur akhirnya bisa kembali lagi di sini gitu ya. Saya bisa diterima dengan baik. Tadi saya juga sempat ngobrol dengan guru-guru saya gitu ya. Ya tentu saya tidak bisa melupakan begitu saja gitu, karena ya saya ada di posisi ini pun juga ya atas kontribusi dan juga jasa-jasa beliau juga gitu ya, sehingga ya saya sangat bersyukur dan ya semoga ini jalinan tali silaturahmi ini gitu ya, itu nanti tidak berhenti sampai di sini gitu ya. Ya mungkin nanti nextnya atau kedepannya itu nanti kita bisa lebih erat lagi, dan kita kemudian juga bisa lebih intens lagi di dalam bekerja sama di dalam hal apapun itulah ya. Mungkin nanti di dalam hal pendidikan, entah itu mungkin penelitian ataupun juga pengabdian gitu ya. Ya kita sangat terbuka untuk hal itu gitu ya. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi tali silaturahminya harus kuat ya, Kak. Iya, Semoga kuat dan harus tetap kita jaga ya, gitu betul ya. sekali. Dan semoga kita siswa-siswi MAN 2 Banyuwangi juga bisa menempuh pendidikan S3 seperti Mas Sofa ini. Amin. Ya tentu saya juga sangat bangga ya apabila ada teman-teman alumni dari MAN 2 Banyuwangi yang juga sukses. Tadi saya juga banyak bercerita, diskusi dengan guru-guru senior gitu ya. Ternyata juga banyak alumni kita di MAN 2 Banyuwangi yang sekarang juga mereka sudah sukses gitu ya, sudah jadi orang lah gitu ya. Jadi seperti itu ya, saya tentu sangat bangga gitu ya. Nah, sebagai alumni pun saya juga merasa bersyukur gitu ya, karena ternyata sekolah ini mampu gitu ya melahirkan generasi-generasi yang sangat berkualitas gitu ya. Nah, itu yang harapan dari kita kan seperti itu. Begitu. Kira-kira perjalanan pendidikannya Mas Sofa ini seperti apa dulunya, Mas? Ya, alhamdulillah sih kalau saya memang datang dari keluarga yang biasa-biasa saja, karena kebetulan juga orang tua saya itu hanya lulusan MI gitu ya. Dan kebetulan juga saya masih ingat betul apa yang pernah disampaikan orang tua, bahwasanya yang bisa diwariskan itu bukanlah harta tetapi adalah ilmu pengetahuan gitu ya. Sehingga makanya waktu itu orang tua sangat berkeinginan gitu ya, dan bekerja keras supaya
anaknya ini tidak hanya berhenti pada level jenjang pendidikan SMA saja gitu ya, atau madrasah aliyah, tapi bisa mengenyam di bangku perguruan tinggi. Makanya saya setelah lulus dari MAN 2 Banyuwangi gitu ya, yang dulu zaman saya itu adalah MAN Genteng gitu ya. Nah, itu akhirnya saya diizinkan untuk menempuh pendidikan di Malang, dan alhamdulillahnya lagi saya juga kemudian itu keterima di Universitas Negeri Malang gitu ya. Jadi kebetulan saya mengambil waktu itu prodi PPKN gitu ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kenapa itu gitu ya? Ya saya realistis sekali, karena waktu itu saya lihat nilai rapot saya yang paling bagus kok PPKN kan gitu kan. Iya kan? Nah, jadi ya sudah, akhirnya saya memutuskan ya mungkin saya masuk jurusan ini itu cocok kan gitu ya. Karena saya ingat betul gitu ya, dulu itu kalau saat saya masih di sekolah itu PPKN itu diajari tentang demokrasi, bicara tentang politik, bicara tentang hukum gitu ya. Saya tertarik pada ini gitu ya. Ya akhirnya kemudian saya memutuskan bagaimana saya itu bercita-cita ingin juga menjadi seorang pendidik, tetapi saya juga berbicara dan juga bisa memahami dalam konteks demokrasi, politik, hukum, pemerintahan dan sebagainya. Sudah, pilihan saya akhirnya jatuh di PPKN. Itu ya betul, akhirnya setelah saya itu kemudian itu masuk di jurusan PPKN gitu ya, saya banyak belajar tentang materi-materi itu tadi gitu ya. Dan akhirnya saya karena ingin kemudian itu bercita-cita gitu ya, menjadi pendidik gitu ya. Dan waktu itu saya sudah pernah menjadi asdos gitu ya, asisten dosen. Kok menurut saya mengajar di kampus itu kok enak gitu ya, dan menantang gitu ya. Ketemu dengan para mahasiswa dari berbagai macam latar belakang gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya waktu itu memutuskan untuk kemudian itu lanjut S2. Dan alhamdulillahnya saya waktu itu mendapatkan beasiswa dari Kemenpora gitu ya. Jadi karena Kemenpora pada waktu itu memberikan beasiswa bagi pemuda-pemuda berprestasi di Indonesia. Dan alhamdulillahnya waktu itu ketika saya mendaftar itu keterima, dan akhirnya saya bisa mengenyam pendidikan di UGM di Yogyakarta, S2 saya gitu ya. Dan akhirnya setelah lulus saya kembali lagi ke Malang, karena filosofinya gitu ya, ini perlu diperhatikan ini bagi para pendengar juga ya. Jadi ternyata ada filosofi yang cukup menarik. Jadi kalau orang itu sudah pernah tinggal di Malang gitu ya, atau sudah pernah hidup di Malang, jadi ternyata Malang itu terlalu indah dan terlalu sulit untuk dilupakan. Nah, makanya saya kenapa setelah lulus S2 saya itu kemudian harus kembali lagi ke Malang. Karena sudah pernah sekian lama hidup di Malang, jadi akhirnya saya memutuskan di Malang. Dan alhamdulillah sekarang saya mengajar di UM, di Fakultas Ilmu Sosial, dan saya juga mengajar juga di tetangga sebelah di Universitas Brawijaya. Dan kebetulan juga hari ini sedang menempuh studi doktor gitu ya di kampus Universitas Brawijaya juga. Jadi ya itu adalah sekilas tentang perjalanan saya, dan ya ini juga tidak terlepas dari bagaimana dinamika di dalam kehidupan kampus juga. Karena kebetulan saya itu ketika menjadi mahasiswa gitu, saya itu bukanlah orang yang menjadi tipe kupu-kupu gitu ya. Kuliah pulang itu tidak seperti itu. Jadi kebetulan saya juga kemudian itu mahasiswa yang pada waktu itu sangat haus dengan ilmu pengetahuan. Saya ingin tahu ini, saya ingin tahu ini, saya ingin ikut ini gitu. Nah kebetulan alhamdulillah saya ikut di dalam berbagai kegiatan, dan pada waktu itu saya memutuskan untuk terjun di organisasi kemahasiswaan. Dan kebetulan waktu itu saya awali dari himpunan mahasiswa jurusan, kemudian pernah menjadi ketua komisi pemilihan umum di kampus gitu ya. Terus kemudian pernah menjadi sekretaris BEM, dan kemudian pernah juga menjadi ketua BEM pada waktu itu gitu ya. Nah itulah salah satu bekal, saya pikir bekal yang penting bagi seorang mahasiswa gitu ya, karena bisa jadi justru itu yang kemudian itu nanti
menjadi modal penting kita ketika nanti kita sudah lulus. Jadi seperti itulah sekilas perjalanan saya. Keren banget, sampai panjang sekali kan? Iya, Panjang betul. sekali. Pasti banyak Ya, perjuangan iya, di balik ini. Betul. Jadi ya Berat. plus minusnya dan juga banyak. Iya. Ya suka dukanya seperti itu. Suka dukanya. Betul. Jadi itu. Berarti Mas Sofa ini juga sangat aktif ya dulu sebagai mahasiswa. Betul. Ya. Apalagi ikut organisasi yang Betul, ada di saya kebetulan juga universitas. banyak sekali ikut di dalam kegiatan di dalam organisasi, baik itu organisasi intrakampus ataupun juga di ekstra kampus gitu ya. Jadi saya juga memutuskan untuk terjun ke dunia organisasi itu karena juga saya belajar dari para dosen-dosen saya, para senior-senior saya gitu ya. Karena kan tentu harapan kita kan pasti kan ingin menjadi orang yang sukses gitu ya. Iya. Ya, saya waktu itu memandang bagaimana supaya saya bisa menjadi seperti profesor itu misalkan gitu ya. Menjadi menjadi seperti dosen saya itu gitu ya. Ya ternyata tidak lain dan tidak bukan ya salah satunya juga karena ya tadi itu kita aktif di berbagai kegiatan. Karena apa? Karena ternyata dengan kita berorganisasi itu ternyata juga manfaatnya juga besar. Banyak. Membangun jaringan, membangun koneksi, kemudian kita bisa kemudian itu belajar manajemen waktu, kan gitu toh. Jadi Iya. nah itu yang dulu itu pernah saya alami dan akhirnya kemudian gitu ya. Ya alhamdulillah itu mampu kemudian itu mengantarkan saya pada posisi saat ini gitu ya. Jadi seperti Alhamdulillah. itu. Oh, Ya, jadi organisasi itu juga perlu ya ke Mas Sofa? sangat perlu. Dari sudut Soalnya- pandang saya sangat perlu. Soalnya kan ada yang terlalu banyak organisasi jadi belajarnya itu kurang gitu loh Mas. Ya kalau saya sih memandang terlalu banyak juga tentu mungkin juga tidak baik gitu ya. Ya mungkin kalau dari sudut pandang saya itu adalah skala prioritas gitu ya. Jadi kita harus memiliki skala prioritas gitu ya. Mana ini yang kemudian itu menurut kita itu penting gitu ya, dan itu menjadi sesuatu yang sangat berguna. Ya kalau saya sendiri pada waktu itu kenapa saya aktif di Ormawa misalkan di organisasi kemahasiswaan, karena kebetulan sesuai dengan jurusan saya pada waktu itu. Saya di kampus itu, saya di kelas diajari tentang politik, saya diajari tentang hukum, saya diajari tentang demokrasi. Makanya saya kemudian itu mengimplementasikannya atau kemudian saya terjun di dunia organisasi kemahasiswaan tadi itu. Di situ kita belajar tentang demokrasi, kita diajarkan tentang bagaimana hukum, kan gitu kan. Ya. Nah, makanya kemudian itu yang menurut saya itu penting bagi saya, karena memang pada waktu itu ya saya tidak ikut terlalu banyak organisasi, memang tidak gitu ya, tapi saya tadi itu saya memutuskan untuk skala prioritas 1 atau 2 ya saya pikir itu sudah cukup gitu ya. Karena organisasi itu akan melatih soft skill kita gitu ya, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Jadi seperti itulah gitu ya. Jadi itu pentingnya menurut saya. Jadi organisasi itu kalau sesuai dengan porsi akan baik bagi kita ya kan? Iya betul. Ya saya juga tidak menyalahkan banyak itu juga jelek nggak juga. Ya tergantung juga Ya, bagaimana kita memanage waktunya. waktu tadi itu kan gitu toh. Ya. Kalau misalkan kita ikut banyak tapi kita bisa manage waktu ya Silakan, fine saja kan gitu kan. Ya monggo saja, bisa saja kan gitu ya. Cuman ya tadi itu pasti kita akan banyak tersita waktu, tenaga, Ya, pikiran betul. kan gitu kan. Nah itu. Jadi seperti itu. Jadi skala prioritas itu ternyata penting. Penting gitu. sekali. Sehingga ya saya sih selalu menyampaikan ke mahasiswa saya, ya kalian itu janganlah kemudian gitu ya. Orientasi kuliah itu hanya untuk mencari yang namanya itu adalah nilai atau IPK gitu ya. Tetapi yang terpenting itu adalah bagaimana Anda itu kemudian gitu ya, menaikkan nilai tawar Anda nanti ketika sudah lulus atau sudah selesai kuliah kan gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, bargaining position inilah atau nilai tawar inilah yang kemudian itu harus kalian betul-betul persiapkan. Karena saya mengatakan ke depan persaingan semakin sulit, ke depan juga persaingan semakin ketat kan gitu toh. Sehingga kita tidak bisa hanya kemudian itu menjadi mahasiswa atau menjadi lulusan yang biasa-biasa saja kan gitu kan. Karena waktu itu saya teringat betul apa yang disampaikan oleh profesor saya, misalkan waktu itu beliau mengatakan, "Dik, jadilah tidak seperti kebanyakan mahasiswa.
Itu maknanya sangat dalam. Apa maksudnya kan? Oh, ternyata saya tidak boleh menjadi kuliah itu menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Hanya kuliah, kemudian itu ke perpus, kemudian itu pulang, seperti itu. Jangan. Tapi carilah bekal yang kemudian itu tidak kamu dapatkan di bangku kuliah. Dari mana itu? Ya salah satunya melalui yang namanya adalah organisasi. Gitu. Kan banyak organisasi kan, baik yang di intra atau yang di ekstra gitu ya. Baik di organisasi kemahasiswaan atau dia ya silakan gitu ya. Jadi banyak pilihan kita di dunia kampus itu. Jadi seperti itu. Berarti pengalamannya dari Mas Sofani bisa menjadi inspirasi kita Ya, nih. semoga saja gitu ya. Ya. Semoga bisa apa namanya memberikan inspirasi dan juga semangat gitu ya bagi teman-teman semuanya gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Keren banget Kak. Keren banget. Yeay. Terima kasih. Oke. Untuk terakhir nih Kak, Ya Kak. Oke. ada pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat Mandawangi yang sedang menonton? Bener banget nih Kak. Ya, terima kasih untuk sobat-sobat Mandawangi gitu ya, khususnya juga teman-teman yang ada di sekolah ini gitu ya, terus belajar, terus berkarya dan juga terus berprestasi gitu ya, karena itu menjadi salah satu kunci kita gitu ya, menjadi modal penting bagi kita gitu ya. Dan apalagi kemarin saya juga mendengar ada salah satu alumni yang diterima di UM itu mendapatkan golden ticket gitu ya. Saya cukup bersyukur gitu ya. Artinya kan prestasi gitu ya, apa namanya, itu menjadi modal penting bagi kita gitu ya. Jadi artinya saya juga berharap teman-teman juga jangan pernah berhenti untuk belajar gitu ya, dan terus juga berkarya dan juga berprestasi. Mungkin itu sih dari saya ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sama-sama, luar biasa. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya semoga ya. bisa motivasi kita juga. Amin. Siap. Terima kasih. Baik, cukup sekian. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Video ini disponsori oleh Warung Kopi Segawan.